Yesus, mau naikkan sembahmu buat Tuhan Yesus. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. Kami mengasihimu ya Tuhan. Mari uji hati setiap kami Tuhan. Mari cek hati setiap kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mengasihimu ya Tuhan. Mari ambil waktumu saudara pagi hari ini. Pastikan ke Tuhan bahwa engkau mengasihi Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lagi katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bangun Tuhan dengan nafas yang baru Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima apa yang Engkau ingin katakan Tuhan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini sharing akan saya bawakan mengenai penguasaan diri. Mari kita buka di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama ya saudara, karena dikatakan iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi saat kita mengucapkan bersama-sama, iman kita akan bangkit. Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, jika suatu buah dikatakan baik,
pasti pohonnya itu baik. Jika ada buah mangga, pasti ada pohon mangga. Jika ada buah pepaya, pasti ada pohon pepaya. Lalu pagi hari ini kalau kita akan membahas tentang buah roh, artinya saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, pasti buah roh itu akan keluar memancar dari hidup kita. Alkitab mengatakan dari buahnya lah kita akan mengenal seseorang. Jadi jika dikatakan di dalam buah roh ini ada penguasaan diri, artinya saudara, salah satu buah yang harus dihasilkan dari kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah penguasaan diri. Dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Penguasaan diri itu ibarat sebuah tembok perlindungan dalam hidup kita. Ketika tembok tersebut runtuh, maka segala sesuatu yang telah kita bangun akan runtuh dalam sekejap. Setiap kita pasti tahu dan mengenal dengan baik area mana nih dalam diri kita yang sulit untuk dikendalikan. Pagi hari ini, jujur sharing mengenai penguasaan diri itu sangat berhubungan sekali dengan kehidupan saya. Karena saya itu orang yang sangat responsif, bisa disebut sebagai mungkin sanguin gitu ya. Jadi segala sesuatu yang datang saya responi dengan cepat, baik itu buruk dan baik. Terkadang respon itu yang harus kita kendalikan. Semakin dewasa saya semakin belajar bahwa tidak semua yang harus dikeluarkan dari dalam diri itu dikeluarkan begitu saja, tapi harus dikontrol, saudara. Saya punya sedikit kesaksian beberapa waktu lalu ketika saya pulang dari berkegiatan di luar, saya pulang ke rumah, tiba-tiba didapati anak saya yang paling kecil datang. Mah, HP-nya kenapa nggak nyala ya? Saya udah capek banget, saudara, dari luar seharian. Lalu dia datang bertanya seperti itu. Aku udah cas, tapi nggak bisa. Terus saya bertanya, kenapa ya? Coba melihat. Lalu saya lihat. Iya, jadi tadi itu kan kena air, lalu aku cas. Seketika itu juga bertahun-tahun saya belajar gitu ya untuk mengontrol emosi, mengendalikan diri. Seketika itu juga ketika anak saya berbicara seperti itu, respon saya udah nggak bisa lagi meledak gitu ya. Jadi saya hanya terdiam dan berkata, kena air seberapa? Sedikit kok mah gitu. Anak saya yang paling kecil ngomong seperti itu. Oke, lalu saya lihat, saya minjem HP-nya, saya pinjem dong HP-nya, mau pinjem HP-nya ya. Pas saya lihat, baru dipegang aja saudara, itu airnya udah netes. Jujur di kepala saya itu udah berkecamuk antara saya mau marah, atau saya mau diemin aja, saya mau ngomel, tapi pilihan saya saat itu adalah saya diam. Kenapa? Karena udah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya marah pun itu sudah tidak bisa mengubah keadaan, HP-nya sudah terlanjur rusak. Oke, dari kejadian itu saya mendapatkan sesuatu hal yang sangat besar. Saat suatu masalah itu datang menghampiri kita, mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan, terkadang tidak harus selalu merespon. Mungkin adalah diam adalah jalan yang paling terbaik. Dan biasanya ujian itu datang melalui hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari. Disitulah kita diuji, di area mana nih di kehidupan kita yang masih kurang, yang harus kita kendalikan, yang harus kita kuasai. Oke, lalu apa aja yang harus dikendalikan? Yang pertama emosi. Ya saudara ya, terkadang emosi kita tuh gak terkendali. Emosi tuh bisa bicara terlalu senang, terlalu sedih, suka marah-marah, itu semua related dengan emosi. Di Amsal 29 ayat 22 dikatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi kalau kita sering marah, itu pasti kita akan menimbulkan konflik, pertengkaran. Jadi apa yang harus kita kendalikan, apa yang kita harus kuasai, itu emosi kita. Emosi itu banyak hal saudara pemicunya. Jadi kalau sudah tahu area mana, di mana kita lemah, kita harus bisa paham situasi mana yang membuat kita bisa terpancing di area tersebut. Oke, dan pernah gak sih saudara menyadari ya, kita itu cenderung jarang marah sama yang jarang ketemu sama kita. Kalau kita ketemu sama jemaat gitu ya,
atau sama teman pelayanan yang jarang ketemu. Suatu saat kita ketemu di jalan dan dia tikung mobil kita. Kita tuh gak akan cepet marah, kita pasti akan klakson dan oh iya gak apa-apa pak, gak apa-apa bu, gak apa-apa bro gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ketemu temen, terus itu ketemu setiap hari dan kejadian yang sama menimpa kita, dia tikung mobil kita biasanya kayak, wah kenapa lo pagi-pagi udah bikin emosi aja kadang gitu ya. Jadi kalau kita sadari nih, kita cepat marah atau cepat kehilangan kendali akan emosi kita tuh sama orang yang sering ketemu sama kita. Tapi justru disitulah kita diuji supaya hati kita itu semakin murni di hadapan Tuhan. Yang pertama emosi saudara, itu harus dikendalikan, dikuasai. Yang kedua adalah ucapan. Menguasai diri dalam ucapan itu penting sekali. Karena apa? Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jika kita tidak pernah melakukan salah dalam perkataan kita adalah orang yang sempurna dikatakan. Jadi jika kita menguasai diri kita terhadap ucapan kita, perkataan kita juga sudah memenangkan banyak orang. Terkadang ucapan yang tidak dijaga atau tidak dikendalikan itu dapat membuat masalah semakin besar saudara. Dan hendaknya ucapan dan perkataan kita tuh sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Penguasaan diri sejati itu didapatkan dalam perubahan karakter kita. Sebanyak apapun kita didoakan, kalau kitanya yang gak mau berubah, kitanya yang gak mau menguasai diri, itu juga tidak akan bisa berubah. Dan bagaimana kita bisa berubah? Kita harus nantiasa undang Roh Kudus setiap hari, masuk ke dalam hati kita, penuhi diri kita. Karena apa? Jika Roh Kudus penuh dalam hidup kita, buah itu akan terpancar. Buah roh yang tadi kita baca di awal satu persatu itu akan keluar tanpa kita sadari, tanpa harus kita paksa. Jika kita penuh dengan Roh Kudus, satu persatu buah itu akan dapat dirasakan, bahkan dirasakan oleh banyak orang. Karena itu mari pagi hari ini kita cek dan berkomitmen terhadap diri sendiri, apa saja yang harus kita kuasai. Mungkin ucapan kita, emosi kita, pergerakan kita, dan apapun yang lemah dalam diri kita. Mari saudara, kita bawa ke dalam Tuhan, kita latihan. Karena kalau tidak ada masalah, tidak ada ujian, kita tuh gak akan pernah terlatih. Dan mari kita hormati dan sayangi apa yang udah Tuhan kasih. Kita respect, kita jaga Roh Kudus yang udah ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan Tuhan Yesus pagi hari ini hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar pagi ini Kau ingatkan kami untuk menguasai diri kami dalam perkataan kami, dalam emosi kami. Semua yang kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan biarlah hidup kami ini boleh berbuah bagi banyak orang. Hidup kami ini boleh menjadi dampak bukan sekedar di dalam gereja Tuhan, tapi boleh dirasakan oleh banyak orang di luar sana Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang sempurna menjagai kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang melindungi kami kemanapun kami pergi. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan Yesus bebaskan kami dari resesi ekonomi Tuhan. Bebaskan kami dari virus corona Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Dan kami berdoa juga untuk seluruh umat atau siapapun yang mendengar acara ini Tuhan. Kau kuatkan kami di saat kami sedang lemah Tuhan. Kau hiburkan kami Tuhan. Kau berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Bahkan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang sedang membutuhkan Tuhan pertolongan, Kau tolong ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memenuhi Tuhan setiap yang menonton Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan dalam keluarga-keluarga kami Tuhan. Biar selalu ada Roh Kudus dalam setiap keluarga Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan boleh percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukur